Menurut seorang ahli yang bernama Dr. Isa Daud, Dajjal telah dilahirkan di Mesir sejak 100 tahun sebelum Nabi Musa lahir. Ia lahir dengan nama Musa, yang dalam bahasa Mesir berarti terapung. Pada masa ia masih bayi, Musa, yaitu Dajjal ini memang pernah terapung di air ketika tsunami menghantam kampungnya, yaitu Samirah. Karena berasal dari Samirah pula, ia memiliki nama lengkap Musa Samiri. Orang tua Musa Samiri adalah masih sedarah, yaitu kakak dan adik, sehingga memiliki anak yang cacat. Cacat pada dirinya Musa Samiri adalah pada matanya yang buta sebelah. Mata kanannya menonjol yang berwarna gelap, berbeda dari warna mata yang buta pada umumnya. Sejak kelahirannya, bayi yang kelak menjadi Dajjal ini tidak pernah mau menyusu dan hanya tidur saja. Bayi itu terus tertidur hingga 2 bulan lamanya, akan tetapi masih hidup juga. Karena susu yang ada di payudara ibunya ini tidak dikeluarkan, akhirnya payudaranya pun semakin membengkak dan berakhir dengan meninggalnya sang ibu. Suatu ketika, Samirah dilanda gempa besar yang mengakibatkan tsunami. Pada saat itu, si bayi selamat dan terapung-apung di lautan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan malaikat Jibril untuk menolong bayi Musa Samiri ini. Ia pun diselamatkan dan ditaruhkan di dalam gua. Di dalam gua itulah ia diasuh oleh malaikat Jibril dan diberi air susu dari surga yang keluar dari jempol malaikat Jibril yang mulia itu. Selama itu pula lah dia mulai mempelajari hal-hal dari malaikat Jibril. Ia memperhatikan bahwa setiap benda yang disentuh oleh malaikat Jibril akan bisa hidup, seakan-akan memiliki ruh. Ini pula lah sebab mengapa Jibril memiliki gelar Ruhul Kudus ataupun Ruhul Amin. Bahkan kononnya ketika Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati di hadapan kaumnya, Jibril ikut campur di dalamnya dengan menempelkan sayapnya ke arah kubur orang mati itu. Di usia remajanya, Musa Samiri keluar dari goa persembunyiannya. Ia keluar dan bercita-cita menjadi Tuhan yang disembah oleh manusia. Hal ini karena ia merasa memiliki keistimewaan berkat pergaulannya dengan malaikat Jibril. Di samping itu, Samiri memang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi kesehatan. Konon Samiri tidak pernah tua dan pikun. Ketika ia mencapai usia 100 tahun, ia akan kembali menjadi muda semula. Maka ia pun mulai berinisiatif untuk mempelajari ilmu sihir dari para penyihir Yaman. Ia mengunjungi dan belajar dari guru-guru sihir tersebut satu persatu hingga akhirnya ia berhasil mengalahkan semua tukang sihir. Dengan dasar inilah, hingga saat ini Dajjal merupakan master di bidang sihir yang tidak dimiliki tandingannya. Bahkan para setan pun tunduk dengannya. Dalam perjalanannya, Samiri menyusup ke tengah-tengah Bani Israel ketika berhasil kabur dari kejaran Fir'aun. Maka ketika Nabi Musa berangkat ke Bukit Tusina untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Samiri pun beraksi. Ia mulai membujuk masyarakat Bani Israel untuk membakar dan meleburkan emas-emas hasil rampasan dari tentara Fir'aun dengan alasan agar tidak memberatkan barang bawaan. Maka Bani Israel pun menyetujuinya dan mengumpulkan seluruh emas yang dibawa lalu dileburkan menjadi satu. Oleh Samiri, ia membentuk emas yang sudah menjadi satu itu sehingga menjadi sebuah patung anak sapi, dengan diberi sedikit tanah yang pernah disentuh oleh malaikat Jibril. Maka patung tersebut pun bisa mengeluarkan suara-suara seakan-akan ia hidup. Inilah fitnah ataupun penyesatan pertama Samiri Dajjal kepada umat manusia. Samiri Dajjal sangat cerdik sehingga bisa mempengaruhi Bani Israel yang notabene waktu itu masih diawasi oleh Nabi Harun alaihissalam sekalipun. Ia menyesatkan Bani Israel dengan mengatakan bahwa Nabi Musa itu lupa dengan Tuhannya, yang maksudnya adalah patung anak sapi itu, sehingga mereka pun mempercayainya. Kisah mengenai penyesatan Samiri Dajjal di zaman Nabi Musa ini tercatat di dalam Al-Quran Surat At-Taha. Oleh karena itu, kita haruslah sangat berhati-hati terhadap fitnah Dajjal dan jangan sok kuat. Bayangkan saja, suatu kaum yang masih diawasi oleh seorang Nabi saja bisa disesatkan, apalagi kita yang sudah tidak ada lagi Nabi yang menjaga. Makanya, kita mesti mempelajari tipuan-tipuan Dajjal dan cara-cara menghadapinya Dajjal. Wallahu a'lam.